Lagi dan lagi rakyat Malaysia diberi santunan guys oleh kerajaannya. Memang nikmat mana yang perlu didustakan lagi. Enak. Hujan emas di negara orang, hujan air mata di negara sendiri. Oke guys, gak usah tipu-tipu. Ini kalau saya mau tanya, kalian ya di sini yang merantau di Malaysia orang Indonesia, kalian senang gak jadi orang Indonesia? Kalian bangga nggak punya negara Indonesia? Jawabannya no. Tapi listrik pun tak mampu ke? Listrik pun minta impor daripada Malaysia. Itu hari, geng, ada pelancong dari Indonesia yang tidak memiliki uang. Terus dia mengatakan di Malaysia nggak ada apa-apanya. Tidak seperti Mbak ini, geng. Dia di Malaysia, malah dia tidak bangga menjadi rakyat Indonesia. Karena dia iri kepada kemajuan negara Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video keiran warga Indonesia setelah sampai ataupun sudah tinggal beberapa lama di Malaysia, ya geng ya. Ya, itu hari ada pelancong Indonesia yang mengatakan Malaysia nggak ada apa-apanya. Karena dia yang mengatakan itu nggak memiliki uang untuk tinggal stay ataupun stay lama di Malaysia, geng. Tidak seperti orang-orang ini, ya geng ya. Orang-orang ini enak banget ya jadi rakyat Malaysia, iri banget ya kepada negara Malaysia yang selalu mensejahterakan, yang selalu mengutamakan rakyatnya daripada negara kita, yaitu Indonesia, kayak gitu ya geng ya. Jadi orang-orang ini sudah mulai sadar, geng, setelah sampai ke Malaysia kayak gitu ya. Sudah mulai lama juga lah tinggal di Malaysia kayak gitu ya geng ya, merasakan keenakannya tinggal di Malaysia daripada di negaranya dia sendiri, geng. Waduh, kok bisa gitu ya, Mbak? Apa sih kelebihannya negara Malaysia daripada Indonesia? Padahal kan kita negara kaya, negara banyak sumber alam. Namun, jumlah kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Jom kita simak bersama-sama. Let's go! Lagi dan lagi rakyat Malaysia diberi santunan guys oleh kerajaannya. Memang nikmat mana yang perlu didustakan lagi. Enaklah hidup di Malaysia ini, untuk rakyatnya banyak disantuni pemerintahnya ya. Ini kabar gembiranya untuk rakyat Malaysia, bantuan RM200 per keluarga. Kemungkinan ini masih direncanakan tahun depan akan dimulai, karena kan sekarang ini bantuan RM100 per keluarga akan habis nanti sampai ujung tahun ini, dan kemungkinan akan disambung kelanjutannya dengan bantuan RM200 per keluarga. Dan ini bukan ada dipotong dari apa gitu, enggak ya. Memang murni bantuan dari kerajaan Malaysia, dari pemerintah Malaysia. Nggak habis-habisnya lah pokoknya, bantuan. Memang banyak banget rakyatnya diberi bantuan. Menurut aku ini sangat-sangat baik, positif. Ya, patut dicontoh oleh negara-negara yang sebenarnya kaya raya tapi nggak tahu kemana keuntungan negara itu. Ya, semoga negara Malaysia terus berkah, maju dan bertambah sukses lagi. Ya, good luck untuk kerajaan Malaysia. Yuk, yang mau tanya-tanya tentang Malaysia, boleh komen-komen di bawah ataupun DM saya. Oke, assalamualaikum. Hujan emas di negara orang gitu kan. Hujan batu di negara sendiri. Kalau buat saya, hujan emas di negara orang, hujan air mata di negara sendiri. Oke guys, karena di sana membuat kita tuh selalu menangis ya, gak sanggup kasih makan anak ya,
kerja gaji juga nggak seberapa, mau jualan untung juga nggak seberapa ya. Betul, betul banget. Buat kalian yang masih siap dengan negara sendiri, hujan air mata, silahkan di sana terus ya. Ternyata benar ya, kalau kita bicara jujur tuh, orang tuh yang denger tuh lebih paham, lebih tahu mana yang betul dan mana yang salah. Jadi Ya, buat Mbak. kalian, gak usah tipu-tipu. Ini kalau saya mau tanya, kalian ya di sini yang merantau di Malaysia, orang Indonesia, kalian senang nggak jadi orang Indonesia? Waduh. Kalian bangga nggak punya negara Indonesia? Jawabannya no. Langsung kita tidak senang dan tidak bahagia menjadi warga Indonesia. Karena kenapa? Pejabat tinggi negara itu hanya mementingkan diri dia sendiri dan beraninya sama rakyat kecil, beraninya sama rakyat lemah. Kenapa rakyat Indonesia itu boleh lemah? Kenapa? Jawab jujur. Jawab jujur di kolom komen ya. Karena pejabat tertinggi negara tuh gak peduli dengan masyarakatnya, makanya jadi masyarakatnya lemah, jadi warganya lemah. Tapi kalau di sini di Malaysia gak ada namanya masyarakat lemah. Mereka kuat, mereka bisa bersatu. Mereka punya negara, punya kerajaan yang menanggung semua fasilitas mereka, mulai dari rumah, dari mobil, dari... Dan satu lagi ya, saya mau tanya, kalian yang punya KTP, bermanfaat nggak KTP-nya? Berharga nggak KTP-nya? Kalau bagi saya enggak bermanfaat dan nggak berharga sama sekali kita punya KTP. Nggak ada manfaat, nggak ada untung pun kita punya KTP atau enggak. Sampai Malaysia, kita duduk Malaysia, nggak butuh namanya KTP. Kerja nggak butuh skill, gaji boleh dapat besar. Kalau Indonesia, S1, S2, gajinya masih 3 juta. Tapi Malaysia, orang Indonesia datang ke Malaysia, boleh esteller, gajinya 10 juta, 15 juta. Betul nggak? Betul. Salam Malaysia. Itu hari, geng, ada pelancong dari Indonesia yang tidak memiliki uang. Terus dia mengatakan di Malaysia nggak ada apa-apanya. Tidak seperti Mbak ini, geng. Dia di Malaysia, malah dia tidak bangga menjadi rakyat Indonesia. Karena dia iri kepada kemajuan negara Malaysia, geng. Wah, kok bisa seperti itu, Mbak? Kenapa? Ya, pastinya iri dong, geng. Di Malaysia, disubsidi oleh kerajaan, rakyatnya dijaga. Kayak gitu ya. Kenapa ikinya gak sampai garuk-garuk kepala kayak gitu ya, geng ya? Bila orang membungkam ataupun membagi fakta kepada ataupun di media sosial, banyak orang-orang yang tidak suka tentang hal itu, geng. Kayak gitu. Banyak tidak yang suka dengan fakta tersebut kayak gitu ya. Padahal itu untuk memperbaiki mentaliti kita dan juga ekonomi negara Indonesia. Kenapa kita bisa tertinggal lumayan jauh kepada negara Malaysia? Itu yang harus kita perbaiki. Contohnya, sampai sekarang Indonesia terutamanya di perbatasan ataupun di Pulau Kalimantan itu masih ekspor listrik ke Malaysia dan memperpanjang tempohnya. Tentunya kalian sudah penasaran videonya kan, geng? Jom kita simak lagi bersama-sama. Breaking news. Ternyata Indonesia masih impor listrik dari Malaysia. Pemerintah kini memperpanjang kontrak pasokan listrik sebesar 200 MW dari perusahaan Sarawak Energy Berhad. Alasannya, karena pasokan listrik di Kalimantan Barat belum sepenuhnya stabil. Tapi, warganet langsung heboh. Kok bisa negara sebesar Indonesia masih beli listrik dari luar negeri? Wakil Menteri ESDM, Yulianto Tanjung, bilang langkah ini cuma sementara untuk menutup defisit energi di perbatasan. Tapi, kalau ini terus diperpanjang, apa artinya kita belum mandiri energi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow buat kabar panas berikutnya. Impor listrik dari Malaysia. Cakap negaranya masuk bridge. Bridge.
Entahlah. Tapi listrik pun tak mampu ke? Listrik pun minta impor daripada Malaysia. Ketawa terus. Impor. Cakap negaranya kaya sumber daya alam. Udah kak, malu kita kak. Tapi tukang impor tak pandai ke buat sendiri. Kalau orang Indonesia bercakap kan, kaya dengan sumber daya alam, banyak kekayaannya. Kaya memang betul-betul kaya, kaya mengimpor. Ya geng, Indonesia kata orang-orang kaya dengan alamnya, kaya dengan tanahnya, kaya dengan ikannya, lautnya, kaya dengan emasnya, kaya dengan sumber minyaknya. Namun kok malah impor listrik dari Malaysia? Memiliki kereta wus, IKN, terus G20, ini bridge lagi. Namun negaranya tidak sejahtera. Masih kayak gitu saja. Masih banyak ketimpangan. Gak usah ngomongin banyak deh geng ya. Gak usah ngomongin tentang kemajuan gedung-gedung tinggi, gak usah. Ngomongin tentang fasilitas pendidikan saja sama kesehatan. Udah kalah apalagi jalan. Udah kalah jauh, kalah telak geng. Kayak gitu ya geng ya. Jadi apa kurang kayanya di Indonesia ini? Kalau betul-betul kaya, kemana kekayaan itu? Gitu. Kok bisa kalah sama negara yang dibilang negara kecil, negara tidak apa namanya, negara tidak memiliki sumber alam kayak ini emas dan lain sebagainya. Tapi mereka menghidupi rakyatnya. Tiap bulan ada bantuan 200 ringgit. Itu kak, salahnya kakak di situ kak. Kayak ikinya mau bilang itu 100 ringgit itu per orang, bukan per keluarga. Nggak tahu yang 200 ringgit ini, atau nggak tahu per keluarga, atau nggak tahu per orang lagi. Itu ada sumbangannya. Sampai masuk ke IC-nya yang canggih itu, geng. KTP kita bisa seperti itu. Oh, tentu tidak bisa, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Itulah bila orang sudah tinggal lama, sudah sebulan, 2 bulan, merasakan seperti apa kemajuan negara Malaysia berbanding jauh dengan negara kita, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Gak usah apalah, jalan saja di Malaysia. Waduh, jalannya bagus-bagus, geng. Itu baru bayar pajak. Di sini pajak lebih mahal daripada Malaysia, namun jalannya seperti itu. Mengkecewakan. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, komen, dan nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.